hadis yang mengatakan bahwa setiap manusia, setiap dari kita itu adalah ditemani dengan setan, yang mana setan itu komunitas atau dari bangsa jin. Kenapa dikategorikan disebut dengan setan? Karena belum Islam itu selama hidup kita itu terus mengikuti sampai kiamat. Itulah disebut dengan jin korin, yang hadisnya diriwayatkan dari Imam Muslim. Ma minkum min ahadin, ma minkum min ahadin la qad qad wa iya ya, artinya sama, kata baginda Nabi, aku juga sama ditemani oleh jin yang namanya korin. Makanya di sini ada illa annallaha a'anani alaihi. Artinya kata baginda Nabi, hanya saja sesungguhnya Allah telah menolong aku darinya. Artinya baginda Nabi tetap ditemani jin, tetap baginda Nabi pun sama ditemani dengan jin, tapi baginda Nabi ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jin tersebut fa'aslama, masuklah Islam jinnya Nabi. Nah, oleh karena jin Nabi itu udah masuk Islam, maka di sini kesannya pala ya'muruni. Jin itu belum pernah sama sekali memerintahkan atau menyeru kepada hal-hal kecuali kebaikan. Itulah bi khairin. Nah, ini hadisnya kita terangkan dulu. Ma minkum min ahadin illa wukila bihi qarinuhu minal jin. Setiap atau ma minkum, tidak ada dari antara kalian, tidak antara kita semua, min ahadin, siapapun. Berarti setiap orang, nah ini kesannya setiap orang, setiap manusia itu tidak ada kecuali kita itu wukila bihi qarinuhu minal jin. Wukila artinya wukila itu dikuasai atau dibarengi oleh jin yang namanya itu adalah qarin. Jadi setiap kita itu punya teman jin yang disebut dengan jin qarin. Kenapa disebut jin qarin? Karena qarin itu asal katanya corona. Corona itu menemani bareng. Nah itu. Mulai dari pertama manusia lahir hingga sampai kita wafat, jin itu tidak akan lepas. Bahkan kita mati, jin masih hidup. Nah, jin itu terbagi dua. Ada jin kafir, ada jin muslim. Itu nama komunitasnya jin. Kalau jinnya kafir, nama itu maka setan. Kalau jinnya masuk Islam, tetap dia itu di dalam komunitasnya disebut dengan nama jin. Iblis pun awalnya tercipta atau namanya komunitasnya itu adalah jin. Iblis itu berasal dari jin. Jadi kenapa dia diberi nama iblis? Karena dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke bagian langit dengan para malaikat. Nah, kembali, ma minkum min ahadin illa qad wukila bihi qarinuhu minal jin. Tidak ada di antara kita semua siapapun kecuali
dikuasai, dibarengi dengan yang namanya korin yang komunitasnya adalah jin. Setiap kita dibarengi oleh jin. Mulai dari pertama kita lahir ke alam dunia, maka jin tersebut itu ngikut dari awal pertama kita lahir hingga sampai wafat. Bahkan ketika kita mati pun jin tetap hidup. Nah, makanya jangan aneh kalau ada orang yang kerasukan dan yang ngaku-ngaku misalkan si Fulan. Nah, kemudian ciri-cirinya si Fulan, terus karakternya si Fulan, bahkan keilmuannya pun dia bicarakan. Itu jangan heran. Kenapa? Karena memang itu jin dari pertama kali si Fulan lahir hingga sampai mati dia ikut. Misalkan contoh si Buyur, pertama kali si Buyur lahir itu udah diikuti dengan jin. Makanya si Buyur kemana jin itu ikut. Si Buyur ngaji jin ikut. Si Buyur sholat jin ikut. Kemanapun jin ikut. Kecuali ketika kita hendak melakukan sesuatu lalu kemudian kita takut berlindung kepada Allah lalu baca jin lepas. Kita masuk ke WC, kita masuk ke toilet, kita masuk ke kamar mandi, jin ikut. Tapi ketika kita membaca doanya jin lepas. Nah, selama tidak dibacakan doa-doa pengusir jin atau doa-doa yang dapat bisa menjaga dari ikatan jin tersebut, maka jin selalu ngikut. Itulah. Nah, makanya sampai sehingga hubungan sama suami istri pun dia akan ngikut. Itulah bahayanya. Makan kita ngikut, minum jin itu ngikut. Nah, jin yang ada di kita itu adalah jin yang tidak bisa diruqyah. Sampai sehingga diruqyah pun dia tetap menempel terus. Nah, yang dapat diruqyah itu, yang bisa diruqyah itu adalah setan-setan yang tidak bertugas atau setan-setan pengangguran. Itu ya, setan nganggur. Kalau jin korin itu memang tugasnya untuk membarengi, untuk menempel di setiap jiwa manusia. Kemanapun dia pergi pasti ngikut. Nah, ini semua itu berarti kalau di sini ada jumlah 40 orang, berarti ada 40 jin yang masing-masing mengikuti tugasnya masing-masing. Jin si Awi korin, jin sini korin, ini sini korin semua. Nah, ini jadi setiap orang, setiap manusia itu dibarengi dengan jin mulai daripada pertama lahir. Nah, bahkan kalau para sahabat bertanya, "Wa iyyaka ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau? Apakah sama engkau juga dibarengi dengan jin?" Maksudnya itu, qala, maka kata baginda Nabi besar Muhammad SAW, "Ya wa iya ya." Aku pun sama, kata baginda Nabi, aku pun sama, aku pun dibarengi oleh jin. Nah, illa annallaha a'anani alaihi, hanya kata baginda Nabi, saya sudah dilepaskan, saya sudah dilindungi, saya sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian fa'aslama, jin yang ditugaskan atau yang membarengi baginda Nabi itu, fa'aslama, jin yang ikut dengan Nabi itu, dia itu masuk Islam. Lalu kemudian fala ya'muruni illa bi khair, jin yang ada mengikuti dengan kanjeng Nabi itu tidak bisa macam-macam, tidak bisa berkutik, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melakukan keburukan, tidak bisa menyerukan keburukan, kecuali yang bagus-bagusnya saja, yang baik-baiknya saja. Kenapa? Karena udah Islam. Karena kanjeng Nabi Muhammad SAW itu diutus rahmatan lil alamin, bagi setiap penciptaan di bumi di langit. Itu adalah harus menjalankan syariatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Risalahnya itu sampai jin, risalahnya itu sampai setiap makhluk yang tercipta. Itu. Nah, ini ya. Jadi jin tidak mungkin macam-macam. Kenapa? Karena dia pun harus menjalankan syariatnya baginda Nabi. Ya, berarti ketika jin sudah masuk Islam, sudah ditaklif untuk beribadah kepada Allah, untuk menjalankan syariat Nabi, jelas berarti Nabi itu sebagai gurunya. Kenapa? Karena setiap manusia itu jika ingin sempurna peribadahannya harus mengikuti Rasul. Nah, ini jadi jin Nabi itu, jin Rasul itu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengikuti kemanapun Nabi sunnahnya. Bahkan dia langsung bisa beribadah dengan Nabi. Dia langsung. Nah, bisa jadi jin yang mengikuti Nabi itu jin yang paling luar biasa, jin yang paling alim. Kenapa? Nabi saja dia lihat, Nabi waktu
membicarakan hadis, dia dengar, dan dia tidak mungkin mengikuti Nabi sampai kepada hal-hal yang tidak layak untuk diikuti. Seperti Nabi mungkin ke kamar mandi, dia tidak akan ikut. Kenapa? Karena adabnya tidak boleh. Karena itu bagaimana sifatnya seorang murid terhadap guru. Nah itu, kalau kalian saja punya guru kan tidak mungkin untuk sekalipun kita itu tugasnya untuk menjaga guru, tidak mungkin kan kalau guru masuk ke kamar mandi kalian ikut. Terus kemudian ketika kita guru masuk ke ruang keluarga atau rumahnya sendiri, kita ikut kalau tidak disuruh. Nah itulah, jadi tidak mungkin. Jadi jin yang mengikuti baginda Nabi itu sudah Islam, dan jin itu tidak mungkin berbuat macam-macam karena dia pun sibuk dengan tugasnya untuk mengikuti syariatnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi pertanyaan, jin kita, jin yang ada di kita, nah jin Nabi udah masuk Islam, apakah jin kita itu sudah masuk Islam? Pertanyaannya seperti itu. Jadi selama kita belum memasukkan jin itu kepada agama Islam, maka jin itu bisa jadi jin kafir yang selalu mengganggu dan menyerukan kepada keburukan. Nah itu yang bisa mengislamkan jin yang ikut pada setiap jiwa manusia itu adalah baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak bisa memasukkan jin ke agama Islam. Ya berarti selama Anda hidup, nah Anda itu diikuti dengan setan yang berasal dari jin karena dia menjadi kafir atau dia telah kafir dalam tugasnya, maka bisikan-bisikan seruan-seruannya itu adalah sebuah keburukan. Maka jangan heran ketika ada orang meninggal, orang mati, lalu kemudian ada orangnya, ada yang kerasukan, dia mengaku, bahkan si fulan, bukannya si fulan itu udah mati, saya itu rohnya, katanya gitu. Itu mustahil. Roh itu tidak bisa. Roh itu tidak bisa masuk. Roh itu hanya kembali pada jasad awal, jasad semula. Dan tidak ada yang namanya roh itu gentayangan, tidak ada. Yang ada gentayangan sekalipun dia ngaku si fulan, walaupun dia tahu asal usulnya si fulan, ceritanya si fulan, keilmuannya si fulan. Nah itulah yang namanya si korin yang selalu mengikuti. Karena si korin itu setiap aktivitas manusia yang dia ikutinya itu tahu. Makanya tong aneh kan nih. So kayak paribasa nih kan. Oh wah ini katanya ada sosok. Iya benar memang ada sosok. Cuman Anda terlalu sok tahu. Sehingga sampai nantinya jadi seudon. Wah ini katanya dikerjain sama si anu, ini didolimi sama si anu. Nah itulah. Itu adalah bisikan. Ada juga orang yang mengatakan saya itu punya hodam. Saya itu punya hodam. Hodam itu apa sih? Kalau hodam diartikan jin, berarti Anda setelah bersahabat dengan jin. Kalau orang bersahabat dengan jin, maka cenderung dia itu memiliki tugas-tugas sama persis dengan setan atau jin. Kenapa? Karena jin itu sebelum dia masuk Islam pasti menyeru keburukan. Karena tugasnya memang menyesatkan. Andai kata Anda itu punya teman dari golongan bangsa jin, nah berarti Anda cenderung ini rancu untuk mengikuti langkah-langkah setan iblis. Itu. Terutama kalau misalkan ngaku-ngaku ustadz, ngaku-ngaku orang alim, nah itu bahaya. Karena di dalam keterangan ada yang mengatakan bahwa setiap agama itu adalah tergantung sahabatnya. Jadi kalau kita bersahabat dengan seseorang, apalagi dengan jin, nah cenderung kita akan mengikutinya. Itu. Jadi tong tuduh-tuduh bahwa jelema orang bisa anu nah itu teh awas karena si Korean bisa wae. Nah rewas ka urang. Tuti ditujeun aya emas, nah, itu seperti itu. Ditemukan heuh